Tuhan, terima kasih untuk pagi ini, pagi yang cerah ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami sekali lagi Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih kami bisa bernafas. Terima kasih untuk keluarga kami, untuk suami, istri, orang tua, anak-anak, saudara. Terima kasih kami bisa berkumpul berada di tempat ini sekali lagi dengan saudara-saudara seiman menaikkan pujian bagimu Tuhan. Terima kasih untuk rumah, untuk makanan yang Kau berikan kepada kami setiap hari. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan juga Tuhan. Bapa, masih banyak lagi begitu banyak hal yang seringkali kami take it for granted. Tapi Engkau sangat baik dan Engkau selalu memperhatikan kami. Ajar kami untuk setia padamu Tuhan. Dan Bapa, pada pagi hari ini selidikilah hati dan pikiran ini. Ketahuilah segala hal dalam hidup kami, sehingga kami dapat dibenarkan di hadapan-Mu Tuhan oleh karena Yesus Kristus. Berikan kami kesempatan Tuhan untuk berkonsentrasi di dalam saat ini, ingin mempelajari firman-Mu. Pimpin hamba sehingga setiap kata-kata yang keluar dari mulut ini hanyalah datang daripada-Mu, kebenaran yang datang daripada-Mu dan dapat dipertanggungjawabkan Tuhan. Bapa, kami berdoa pada pagi hari ini, kami ingat untuk Pak Made yang masih melakukan tugas pelayanan di Indonesia. Kau tolong lindungi beliau, pimpin beliau dalam perjalanan tugas yang banyak ini Tuhan. Bapa, juga kami berdoa untuk gereja CBC Camberwell Baptist Church. Tolong pimpin Pastor Nathan dengan timnya Tuhan. Biarlah kiranya gereja ini dapat dipakai oleh Tuhan untuk menjadi terang bagi komunitas di Melbourne, khususnya di daerah Camberwell. Tuhan juga pimpinlah persekutuan MSF ini Tuhan. Pimpinlah ke jalan yang mana Engkau telah tentukan. Persekutuan ini pada akhirnya Tuhan adalah milik-Mu. Dan ajar kami untuk selalu rendah hati dan saling mengasihi antara satu dengan yang lainnya. Dan untuk terus setia melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, doa yang sempurna ini kami naikkan. Amin. Anyway, kita jadi masuki bagian ketiga persidangan ya. Pertama pengkhianatan. Jadi saya ingin backtrack sedikit aja secara singkat. Jalan menuju salib. Ya, sebentar lagi nih momen ini akan sampai nih, kita di sini kita akan mengingat masa itu lagi. Bagian pertama yang kita lihat beberapa waktu lalu tentang pengkhianatan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Ya, kalau kita baca Markus 14 yang di sebelumnya gitu. Kemudian jadi pengkhianatan yang dialami oleh Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus ingat masih di upper room, di ruangan atas, lalu Tuhan Yesus memberikan indikasi bahwa orang yang mencelupkan roti bersama dengan dia itu yang mengkhianati, yang tidak lain adalah Yudas. Kemudian memasuki sesudah itu selesai, masih bagian yang sama Tuhan Yesus kemudian memprediksi bahwa Petrus akan mengkhianati dia 3 kali. Demikian pula untuk para murid yang lain akan meninggalkan dia. Dan kita lihat pada pelajaran yang minggu lalu, pada waktu kita masuki topik kedua penangkapan, apa yang terjadi? Pertama, Tuhan Yesus berdoa dengan begitu takut dan begitu gentar dan rasa yang susah susah yang dalam sekali di Taman Getsemani. Sampai masih ingat bahwa Lukas mencatat dia punya tetesan keringat itu seperti dalam bentuk darah. Ya, ini Tuhan Yesus, ini bukan orang biasa, bukan kita nih ya. Tuhan Yesus saja mengalami suatu situasi dalam hidupnya yang betul-betul luar biasa menggoncang dia. Sampai dia berdoa kan, Abah kalau bisa cawan ini lewat daripadaku. Tapi, masih ingat, bukan kehendakku yang jadi, biarlah kehendakmu yang jadi. Di dalam saat-saat ketakutan, kegoncangan, kebingungan dia, tapi dia masih taat. Dia masih menunjukkan ketaatan bahwa pada akhirnya haruslah kehendak Bapa yang jadi, bukan kehendakku. Saya berharap juga seperti yang saya katakan minggu lalu, kita pun saya berharap mempunyai sikap seperti itu di dalam segala hal yang kita hadapi dalam hidup ini, baik itu tantangan kecil, besar, sedang. Ya, kita memang pada umumnya manusia ingin selalu, Tuhan saya sakit, sembuhkan.
Tuhan, saya lagi menghadapi problem ini, kasih jalan keluar. Seolah-olah habis berdoa langsung kita maunya kayak magic gitu ya. Tahu-tahu udah jadi. Tapi kita lihat apa yang Tuhan Yesus contohkan, ini satu contoh yang sangat baik, bahwa kehendak Bapa yang jadi, bukan kehendakku yang jadi. Nah, sesudah itu kita lihat, datanglah para tentara, ya, imam besar menangkap dia, dan dengan indikasi daripada tanda yang diberikan oleh Yudas, dia mencium, dan itulah Yesus. Dan kita lihat bahwa apa yang terjadi pada saat Yesus ditangkap, di mana para murid? Semuanya kabur. Cuma ada satu Petrus yang sebelumnya dekat dengan dia. Tapi apa yang Petrus lakukan, kemudian dia melukai telinga daripada salah satu ajudan atau tentara yang menangkap. Dan Tuhan Yesus bilang, stop, jangan. Dan Tuhan Yesus kemudian sembuhkan. Ya, dan juga Injil Markus mencatat satu bagian yang sangat menarik. Di Injil Markus di dalam ayat 51 sampai 52 dikatakan ada satu orang, Alkitab tidak mencatat ini siapa, tapi kemungkinan dia adalah Markus. Para ahli Alkitab mengatakan mungkin dia Markus. Dia mengikuti dia jauh dan dia mau ditangkap, dia kabur. Dan dia kabur, katanya dia cuma pakai baju kayak seadanya, sampai dia dikatakan dia telanjang waktu kabur. Ya. Nah, kita stop sampai di situ ya. Jadi Tuhan Yesus sudah ditangkap sekarang. Dan sekarang dalam ayat 53 kita memasuki bahwa ia dibawa menghadap imam besar. Ya. Lalu semua imam kepala, ayat 53, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Tuhan Yesus sudah memasuki satu environment atau lingkungan persidangan nih sekarang ya. Dan ini nggak main-main nih. Yang hadir di situ untuk sebagai bagian dari persidangan ini, imam kepala, atau bahasa Inggrisnya itu the chief priest atau the Sadducees, kelompok, nggak tahu masih ada ingat nggak, kelompok, ada 4 kelompok masyarakat Yahudi pada saat itu. Kalau kita baca di Alkitab, kalau ada tulisan imam kepala atau bahasa Inggrisnya the chief priest, itu kemungkinan besar itu mereka dari kelompok yang namanya Saduki. Ya, kedua, kalau dikatakan ada ahli Taurat, itu kemungkinan dari kelompok Farisi. Dan ada kelompok ketiga nanti Essenes, yang kita jarang lihat di sini. Dan lalu ada kelompok keempat yang namanya Zealot. Zealot itu yang kerjaannya angkat pedang mau perang terus lawan Romawi. Ya. Tapi yang sering kali kita lihat di dalam Alkitab, yang musuh yang selalu berhadapan dengan Tuhan Yesus, kalau dia nggak Saduki, Farisi. 2 ini yang selalu ingin menghabisi Yesus lah. Nggak senang dengan Tuhan Yesus. Jadi ini nggak main-main kali ini ya, persidangan ini. Tuhan Yesus diperhadapkan dengan orang-orang besar ini ya. Imam besar pada saat itu yang bernama Kayafas ya. Jadi dipimpin oleh dia dan persidangan ini berlanjut. Dan di situ dikatakan bahwa, dan Petrus ternyata, meskipun para murid itu kabur, tapi Petrus diam-diam dari jauh nih, ayat 54 dikatakan mengikuti dia dari jauh. Gak kelihatan nih, supaya jangan kelihatan. Sampai ke dalam halaman imam besar, dan di sana ia duduk di antara para pengawal sambil berdiam dekat api. Lalu imam-imam kepala malah disuruh mahkamah agama. Jadi ini mahkamah agama, the councils gitu ya. Bahasa Inggrisnya itu the councils, the church councils gitu ya. Atau dewan keagamaan ya, departemen keagamaan pada saat itu. Maka seluruh mahkamah agama itu mencari kesaksian, dalam ayat 55 dikatakan mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum, bukan hanya dihukum saja, tetapi supaya ia dapat dihukum mati, ya, to put him to death. Itu yang mereka ingin capai, goalnya itu. Jadi seolah-olah tuh kadang-kadang kalau kita pikir persidangan ini nggak ada gunanya sebenarnya. Karena apapun yang dikatakan pada akhirnya adalah mati. Sepertinya keputusan sudah dibuat. Mindset pikiran sudah terbentuk. Jadi mau ngomong apa juga nggak ada gunanya rasanya. Ya, dihukum mati.
Tetapi mereka tidak memperolehnya. Satu, ya, mereka mencoba mencari kesaksian terhadap Yesus supaya apa nih yang kita bisa pakai untuk supaya dia dihukum mati. Tapi mereka nggak menemukan. Itu satu. Kedua, ayat 56, lalu ditambah lagi banyak juga orang. Kenapa mereka tidak memperolehnya? Karena ayat 56 dikatakan banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu. Jadi dia undang orang-orang untuk memberikan kesaksian kayak ruangan pengadilan gitu. Tapi ini semua saksinya doji semua, ini palsu semua. Memberikan kesaksian yang palsu terhadap dia. Tapi yang lebih menariknya, kesaksian palsu itu pun di dalam ayat 56, Alkitab mencatat, tidak sesuai dengan antara satu dengan yang lain. Jadi ini orang yang bohong-bohong ini semua aja nggak klop gitu. Nggak ada, mereka nggak tahu yang satu ceritanya ini, satu ceritanya itu, bohong semua tapi nggak ada yang klop. Ya, nggak ada yang make sense gitu. Dan lalu di dalam salah satu kesaksian yang palsu yang mereka katakan, mereka pakai pernyataan Tuhan Yesus tanpa mengerti atau tanpa menyimak dengan baik apa yang Tuhan Yesus maksudkan. Contohnya itu ayat 58 dikatakan, kami sudah mendengar orang ini berkata, aku akan merubuhkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain, yaitu yang bukan buatan tangan manusia. Nah, kita harus mengerti kenapa kesaksian ini menjadi sangat penting, kesaksian yang sangat penting di dalam masa pada saat itu. Sekali lagi, bait Allah, orang Yahudi dengan masyarakat Yahudi itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Bait Allah itu adalah sesuatu yang sacred, sesuatu yang tidak boleh diutak-atik gitu, ngomong kasar. Itu menjadi sesuatu bagian daripada kehidupan keagamaan orang Yahudi. Jadi pada waktu kalau kita mendengar kesaksian itu mengatakan bahwa ada orang atau Tuhan Yesus mengatakan mereka akan dirubuhkan, hang on. Mau merubuhkan bait Allah, jangan main-main. Bait Allah mau dirubuhkan, ini udah menjadi darah daging kami, ya. Nah, tetapi apakah itu sebenarnya yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus? Coba kalau ada yang tolong buka Yohanes pasal 2, ya, Yohanes pasal 2 ayat 19. Yohanes pasal 2 ayat 19. Ya, lalu dilanjutkan dengan Yohanes 19 Yohanes pasal 2 ayat 19 sampai dengan 21. Kalau ada yang sudah dapat, coba deh tolong bacakan. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Ayat 21. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Oke, terima kasih Di. Makanya itu kalau kita mendengar sesuatu, marilah kita mendengar sesuatu secara menyeluruh. Jangan ambil potongan-potongan cuplikan lalu dipakai dengan dalam konteks yang salah. Ya, tapi dasar namanya orang ya sudah punya maksud jahat. Dalam hatinya udah kotor, udah gelap, udah punya maksud jahat. Udah nggak peduli kan? Pokoknya Yesus goalnya itu adalah bagaimana supaya Yesus bisa dihukum, kalau bisa dihukum mati, tangkap hukum mati. Jadi maksud udah jahat tuh ya apa aja juga udah jahat keluarnya. Padahal sekali lagi apa yang Tuhan Yesus katakan, apa betul Tuhan Yesus mengatakan? Betul Tuhan Yesus mengatakan bahwa bait suci akan dihancurkan. Tapi Tuhan Yesus mengatakan itu sebagai satu gambaran bahwa dia sebenarnya berbicara tentang kematian dia. Bahwa dalam 3 hari sesudah dia mati akan bangkit. Yang menariknya dari unsur teologisnya, ya kita bisa lihat di sini. Yang menariknya kenapa? Sekali lagi, artinya apa juga Tuhan Yesus menggambarkan apa? Seluruh daripada pusat bait Allah sekali lagi yang menjadi sumber seperti keberadaan Allah di tengah-tengah bangsa Israel ya, dengan simbol bait Allah itu. Apa yang Tuhan Yesus katakan sekarang adalah bahwa itu semua sebenarnya pusatnya menunjuk pada dirinya sendiri. Dengan kata lain,
keberadaan Allah itu ada dalam diri dia. Maka itu Matius mengatakan ketika Tuhan Yesus lahir, Immanuel, Allah bersama dengan kita. Maka itu kita nggak heran. Keberadaan Allah, God's presence, itu semuanya menunjuk kepada Tuhan Yesus sendiri. Bukan lagi kepada bangunan. Ya. Bukan lagi pada bangunan. Maka itu kita sebagai orang Kristen pun hari ini, orang percaya, kita ke gereja bukan karena bangunan. Ya. Dan Tuhan tuh bukan hanya ada di dalam satu gedung gereja seperti ini gitu. Ya. Marilah sekali lagi kita fokus pada Tuhan Yesus sendiri. Jadi sekali lagi di dalam segala skim atau segala kegelapan atau kejahatan yang sudah ada, motivasi yang udah nggak beres ini dalam persidangan ini, dia bikin cerita-cerita kayak begitu, seperti yang tadi kita sudah lihat ayat 58. Tapi sekali lagi kesaksian palsu ini pun antara satu dengan yang lain itu nggak klop, ya. Jadi akhirnya dalam hal ini pun ayat 59 mencatat bahwa kesaksian mereka sekali lagi tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Dan ayat 60, maka imam besar bangkit berdiri. Mungkin imam besar udah gatal kali ini ya. Ini para yang memberikan kesaksian bagaimana sih ini semua satu nggak ada yang klop, gimana kita cara nangkapnya nih? Yang satu ngomong A, tuh ngomong B, tuh ngomong C, tuh yang mana gitu ya? Mungkin si imam besar juga bingung sendiri, kayak saya nggak bayangin pada sementara momen persidangan ini kayak lucu-lucu juga, kayak komedi-komedi juga ya. Ini jadi ngomong kasarnya kayak mereka punya maksud jahat menceritakan sesuatu yang palsu, tapi akhirnya mereka sebenarnya berantem sendiri gitu, kontradiksi sendiri kesaksian mereka. Ya, sampai imam besarnya udah nggak tahan, mungkin dia bangkit berdiri di tengah sidang dan bertanya pada Yesus. Dia tanya dulu pertama, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Ya, sementara Tuhan Yesus masih diam aja ya. Saya nggak tahu ada yang pernah nonton film The Passion of Christ, Mel Gibson itu saya rasa satu film yang boleh dibilang bagus sih. Itu biblical juga ya, dari apa yang dia portrait di situ. Ayat 61 dikatakan bahwa Yesus ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Sampai, nah ini ya. Jadi di saat momen ini imam besar mungkin menilai bahwa apa yang terjadi dalam persidangan ini kayaknya nggak cukup untuk bisa menangkap Yesus dan kemudian memvonis dia menghukum mati. Dan kita harus catat satu hal ya, bangsa Yahudi tidak bisa menghukum mati seseorang. Itu melanggar peraturan Romawi. Yang hanya bisa menghukum mati itu adalah kerajaan Romawi itu. Bangsa Yahudi, orang Yahudi di bawah otoritas Romawi, dia nggak bisa menghukum mati seseorang. Dia nggak bisa mati seseorang. Maka itu nanti bagian selanjutnya kita akan lihat Tuhan Yesus dikirim ke Pilatus. Ya. Mereka bisa menangkap, mereka bisa meminta untuk Tuhan Yesus dihukum mati, tapi mereka tidak bisa melakukan, tidak boleh melakukan. Melanggar aturan. Harus bangsa Romawi yang melakukan itu. Anyway, lalu imam besar udah gatal, kesaksian gak ada yang beres, ini semua tukang bohongnya juga kadang nggak bisa dipegang, omongannya semua nih, maksudnya nggak ada satu ground, nggak ada satu alasan untuk bisa menangkap. Sampai akhirnya ada satu pertanyaan klimaks, pertanyaan paling utama yang betul-betul di dalam kepala imam, di dalam kelompok orang Yahudi khususnya departemen keagamaan ini sangat bahaya, yang bisa betul-betul menjerat Tuhan Yesus. Akhirnya pertanyaan utama itu dikeluarkan oleh si imam besar. Ayat 61, apakah engkau Mesias? Ya. Are you the Christ? Apakah engkau Mesias? Anak dari yang teruji. Atau bahasa Inggrisnya ditulis the Son of the Blessed. Apakah engkau Mesias? Are you the Christ? Tuhan Yesus bisa jawab kalau dia, sekali lagi, kalau dia mau lari dari hukuman ini. Kalau waktu dia berdoa, Bapa kalau bisa cawan ini lewat daripadaku.
Secara manusiawi bisa aja Tuhan Yesus bilang, oh bukan saya. Ya kan? Kalau dia bilang bukan, ya udah, nggak ada habis perkara, nggak bisa dia bilang bukan kok. Karena ini pertanyaan utama. Ya. Kalau dia bilang bukan, ya udah lolos. Tetapi problemnya kalau Tuhan Yesus bilang dia bukan, berarti selama ini pelayanan dia bersama 12 muridnya. Kalau kita masih ingat bagian-bagian sebelumnya dalam Injil Markus, ya, dia sudah mengatakan bahwa dia the Son of Man, ya. Kalau coba kita lihat di dalam pembukaan. Kalau masih ada yang ingat, coba kalau ada yang buka aja. Markus pasal 1 ayat 1. Pembukaan ini dulu kita pernah, pertama-tama kita mulai. Markus pasal 1 ayat 1. Baca itu aja. Pembukaan daripada Injil Markus, kalau ada yang udah dapat. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Kalau Tuhan Yesus bilang dia bukan Mesias, berarti seluruh yang dicatat oleh Markus itu bohong. Nggak ada artinya. Karena di dalam pembukaan Injil Markus pasal 1 ayat 1 sudah dinyatakan secara eksplisit, inilah Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Bukan Injil Kristus yang Yesus yang bukan siapa-siapa, tapi sudah dinyatakan secara eksplisit bahwa ini adalah anak Allah. Kembali kepada persidangan ini, imam besar bertanya, apakah engkau Mesias? Kalau Yesus menjawab bukan, berarti dia mengkontradiksi keberadaan dia sendiri atau status dia sendiri. Berarti selama ini yang diajarkan jadi gimana dong? Tapi kalau dijawab iya, konsekuensinya berarti Anda menghujat, blasphemy. Kalau kamu menghujat, you are blaspheming. Hukumannya di dalam konteks orang Yahudi, mati. Sesuai dengan perjanjian lama. Ya kan? Tapi, kalau Tuhan Yesus jawab iya, meskipun hukumannya mati, tapi dia konsisten. Bahwa memang dia adalah anak Allah. Kalau kita diperhadapkan situasi seperti itu, ngomong kasarnya, kamu Kristen atau bukan? Pengikut Yesus atau bukan? Kalau kamu bilang ya, penjara. Kalau kamu bilang enggak, kamu lolos. Susah ya? Jujur. Kalau kita suatu hari, kita nggak tahu ya. Kalau ada masa persekusi datang, kamu ngaku kamu pengikut Kristus, penjara. Atau mungkin hukuman mati. Kalau kamu bilang bukan, yang mana akan kamu pilih? Waktu baru dibaca ini mikirnya nih gak bulu kuduk merinding juga ya. Kalau kita berada dalam situasi seperti itu. Ya, kita berdoa, bergumul terus, minta kekuatan dari Tuhan dan hikmat. Tapi kalau kita lihat dari apa yang terjadi di sini, Yesus dengan tanpa ragu, Tuhan Yesus dengan tanpa ragu ayat 62 mengatakan, jawab Yesus, akulah dia. Kamu bertanya aku, apakah aku Mesias? Akulah dia. Dan bahkan Tuhan Yesus mengatakan, ini lebih pernyataan yang lebih lebih confronting lagi, lebih konfrontasi lagi. Karena Tuhan Yesus mengatakan, dan kamu akan melihat dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Wah, ini udah luar biasa. Nggak bisa diterima bagi mereka. Dengan kata lain, ya Allah sendiri dia menyatakan dirinya. Ini is unacceptable. Tidak bisa diterima dengan begini.
Lalu maka itu tidak heran, ayat 63, maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Sebenarnya kalau dipikir, memang benar juga sih. Kalau memang udah begini, kenapa nggak dari pertama aja lu tanya begitu? Ngapain lu kumpulin saksi-saksi palsu? Ya semuanya juga ngawur semua. Udah aja lu tanya begini dari awal. Aduh, si imam besar itu keblinger juga kayaknya. Untuk apa perlu saksi lagi? Itu jawaban itu udah cukup untuk memvonis bahwa dia hukum mati. Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Ayat 64, bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Memang goalnya kan dari awal sudah begitu. Dan sekarang kita bisa mencapai, we achieve what we want. Kita mencapai goal kita. Dan lalu bayangkan sejenak kalau kita ada di dalam ruangan persidangan itu. Kita lihat apa yang terjadi ayat 65. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia. Satu, menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, hai Nabi, cobalah terka. Malah para pengawal pun memukul dia. Coba kalau ada yang buka secara singkat aja Lukas pasal 22 ayat 64. Ya. Khususnya dengan pernyataan hai Nabi, cobalah terka ya. Lukas pasal 22 ayat 64. Kalau ada yang sudah dapat, tolong dibaca deh. Lukas pasal 22 ayat 64. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, cobalah katakan siapa yang memukul engkau. Oke, thank you. Jadi Injil Markus pun mencatat sebenarnya dia menutupi mukanya. Jadi dengan kata lain ini sebenarnya ejekan. Kalau memang engkau Mesias, kalau memang engkau Allah, kalau aku tutup matamu, sekarang aku pukul kamu, saya tahu siapa mukul kamu kan? Ya. Jadi bayangkan suasana seperti itu. Tuhan Yesus sudah dikhianati, ditangkap, ditinggal oleh para murid. Lalu ia di dalam persidangan ini dengan fitnahan yang kacau balau ini, akhirnya dia divonis dihukum mati, dan sebelum dia dihukum mati dia diludahi, ditutup mukanya, ditinju. Ini Tuhan kita harus menjalani dan mengalami ini semua. Dia rela berkorban. Dan lalu kita masuki bagian berikutnya. Kemudian apa yang terjadi? Di mana Petrus? Dari jauh kan tadi dia ikutin. Dari jauh dia ikutin sekarang. Ternyata yang tadi kita sudah baca, seorang hamba perempuan pelayan dari imam besar. Lihat Petrus mengatakan, kamu ini kan salah satu. Di antara orang yang bilang bukan. Lalu dia pergi lagi. Kita bisa baca dari 66 sampai 72 tadi. Akhirnya 3 kali Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Dan apa yang diprediksikan oleh Tuhan Yesus sebelumnya terjadi. Petrus yang dengan suara gamblang mengatakan, kalau semua pergi ninggalin kamu, saya tidak akan nyangkal kamu. Tapi kita lihat apa yang terjadi. Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Tuhan Yesus dikhianati, ditangkap, disidang dengan fitnahan saksi-saksi palsu, diludahi, ditinju, dipukul. Dan last but not least, Petrus menyangkal dia 3 kali. Saya tidak tahu kita semua itu bagaimana ya, tapi gimana ya? Kalau para murid melihat Yesus Tuhan yang selama ini dalam perjalanan pelayanan menyembuhkan orang yang sakit, mengusir setan, meredam badai, nature storm, kok tiba-tiba seperti helpless begini, tidak seperti berdaya. Melihat Tuhannya
melihat Yesus diludahi, diejek, ditinju, difitnah. Secara singkat ini mengingatkan kita pada seperti mirip cerita, masih ingat Pak Made? Di Perjanjian Lama seperti cerita siapa? Yusuf. Yusuf mau dibunuh oleh para saudaranya, tapi nggak jadi, dibuang. Akhirnya dijual, pergi ke tanah lain. Sampai tanah lain dia bekerja, lalu apa yang terjadi? Dia difitnah. Karenanya melakukan seperti menggoda istri dari Potifar. Sesudah dia difitnah, dia dipenjara. Sesudah dipenjara, lalu masuk 2 orang yang minta tolong dia untuk menjelaskan impian mereka. Dengan janji kalau sudah dijelaskan nanti mereka bebas, Yusuf akan dibebaskan. Bantu dibebaskan. Yusuf sudah menjelaskan dengan benar, mereka keluar, Yusuf dilupakan. Mirip ya dengan cerita Yusuf. Dan Yusuf akhirnya mengatakan bahwa you meant evil. Kamu bermaksud jahat di dalam Kejadian pasal 50 ayat 20, tapi Tuhan bermaksud menyelamatkan bangsa Israel dari kelaparan. Tuhan Yesus, kalau saya boleh rephrase, kalau saya boleh memakai kata Yusuf, kamu semua bermaksud jahat menghukum mati aku. Tapi Tuhan mempunyai maksud yang sangat mulia dengan kematianku. Bukan hanya bangsa Israel doang. Tapi Tuhan Yesus membawa ini lebih jauh lagi. Bahwa seluruh umat manusia yang percaya padaku akan diselamatkan dengan kematianku. Dan akhir kata di dalam ayat 72. Sebelum ayam berkokok 2 kali. Seperti prediksi Tuhan Yesus, Petrus menyangkal 3 kali. Lalu Petrus sadar, dan Alkitab mencatat ia menangis terseduh-seduh. He wept. Bahasa Inggrisnya tuh he broke down. He broke down and wept. Kalau Matius mencatat he broke down and he wept. He wept bitterly. Ya, ada satu penyesalan dalam diri Petrus yang dia sepertinya tidak bisa memaafkan dirinya. Karena dia tahu bahwa dia memang betul telah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Biarlah kiranya kita berdoa pada Tuhan di dalam keadaan apapun kita. Kiranya kita tidak menyangkal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita minta pimpinan Tuhan, kekuatan dari Tuhan, hikmat dari Tuhan. Dengan segala apapun yang kita hadapi tantangan hidup ini, biarlah kiranya kita terus setia mengikuti Yesus sampai akhir. Jadi sampai di situ saya akan stop dan kita selesai dari Markus 14. Nanti kita akan lanjut lagi Markus 15 dan kemudian satu pasal lagi terakhir Injil Markus pasal 16. Wah, saya bayangkan kalau kita selesai 16, wah rasanya puji Tuhan. Ya, pimpinan Tuhan selama ini sampai udah 14 pasal. Oke, mari kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih sekali lagi untuk firman-Mu Tuhan. Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus harus mengalami ini semua. Kepahitan, penindasan, hukuman terhadap Dia Tuhan. Diludahi, dipukul, tanpa suatu kesalahan apapun sebenarnya Bapa. Hanya rekayasa manusia yang memang sudah bermaksud jahat dari awal ingin menangkap Dia. Bapa, ampunilah segala dosa kami. Jikalau kami pun dalam banyak hal hidup kami, mungkin kami juga pernah menyangkal-Mu Tuhan, secara sadar maupun tidak sadar. Seperti halnya Petrus. Tapi biarlah juga Tuhan, kami juga bisa menangis terseduh-seduh seperti Petrus. Dan bertobat Tuhan, menyadari kesalahan kami, penyangkalan kami terhadap-Mu.
Dan ubahlah itu semua Tuhan dalam kasih anugerah-Mu, agar kami terus bisa berdiri dengan teguh dalam iman kami, berlomba dalam perjalanan iman ini sampai mencapai garis akhir dengan setia bagi kemuliaan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.